Shalom, selamat datang di program Sekolah Sahabat 5 Menit Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Salam sehat. Judul pelajaran hari ini, Kamis 15 Juli 2021 adalah Mencabut Kegelisahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerti kebenaran Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, setelah kita mempelajari beberapa akar kegelisahan dalam pelajaran pekan ini, yaitu keegoisan, ambisi yang salah, kemunafikan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, kita sampai kepada pelajaran tentang bagaimana mencabut kegelisahan itu. Kitab Yohanes 14 ayat 1 dan 6 dimulai dengan kalimat, "Janganlah gelisah hatimu." Dilanjutkan dengan kalimat, "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yesus yang mengatakan demikian, dan dalam setiap firman Tuhan ada kuasa di sana. Masih ingat ketika Tuhan berfirman dalam kitab Kejadian 1 ayat 3, "Jadilah terang," lalu terang itu jadi. Ada kuasa ilahi yang terjadi. Bagi orang yang tidak percaya, kalimat "janganlah gelisah hatimu" mungkin hanya sederetan huruf-huruf. Tetapi bagi mereka yang percaya dan yang menerima firman itu, menyadari bahwa ada kuasa ilahi yang membuat manusia itu dapat menjadi tidak gelisah. Yesus adalah jawaban atas segala kebutuhan kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Ia tahu seluk-beluk tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu sebabnya orang boleh mencari kekayaan berapapun, kekuasaan berapa besar pun, tetapi mereka tidak akan pernah dipuaskan dan memiliki damai, karena itu hanya ada di dalam Kristus. Kegelisahan tidak akan ada di dalam Kristus. Dalam ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudaraku, sementara dunia penuh dengan ketidakpastian dalam masa pandemi, menggelisahkan, Yesus tahu arah jalan yang benar yang telah menjanjikan tempat di surga, di mana tidak ada kegelisahan. Di sana tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan. Ada kelegaan ilahi yang abadi di sana. Yesus juga adalah kebenaran itu yang dinyatakan dalam firman-Nya dan Roh-Nya, yang akan membimbing kita ke dalam semua kebenaran Kristus. Yohanes 16 ayat 3. Dan Yesus juga yang berkata dan telah berjanji bahwa kita dapat hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, baik di dunia ini, yaitu memiliki kehidupan yang mencakup kualitas hidup yang berbeda dengan kehidupan dunia, dan akhirnya kelimpahan hidup dalam dunia yang kekal yang sedang kita tunggu. Janganlah gelisah hatimu, yang dikumandangkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu oleh Yesus, menggema kembali bagi kita dan semua manusia saat ini. Ketika kita bergumul dalam kegelapan dan dosa, ada Yesus sebagai jawaban kebutuhan kita itu. Karena Ia sendiri yang menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Rest, istirahat, kelegaan sejati, baik di dunia ini juga di dunia yang baru, hanya didapati dalam Yesus. Ingatlah kelegaan yang telah dialami perempuan Samaria di sumur Yakub, Zakheus kepala pemungut cukai, Bartimeus orang buta, perempuan yang tertangkap basah berzina, orang yang sakit kusta, janda yang memberi persembahan kecil, juga semua kita yang khawatir, takut gelisah karena pandemi COVID, yang berduka kehilangan anggota keluarga, gelisah tentang dunia yang semakin tidak menentu. Yesus yang sama berkata, "Janganlah gelisah hatimu." Bagaimana untuk mencabut akar kegelisahan dalam hidup ini, seperti keegoisan, ambisi, dan kemunafikan, dan benar-benar menemukan kelegaan atau rest, istirahat, dan damai? Datanglah kepada Yesus, berdoa senantiasa, dan membaca firman-Nya yang berkuasa. Di dalam dan melalui Yesus ada jaminan kelegaan yang mencabut akar kegelisahan, keegoisan, ambisi yang salah, kemunafikan, dan segala dampaknya. Percaya akan janji Tuhan, dan tetaplah dalam pengharapan. Teruslah terhubung dengan sumber kelegaan, yaitu Yesus.
Itulah kata kunci untuk mencabut kegelisahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat menjadi pelaku firman, kebenaran Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa esok hari, Tuhan memberkati.